Jika Anda ingin membicarakan alasan, saya dapat membicarakan alasan dengan Anda. Jika kamu ingin bertarung, aku bersedia menemanimu. Orang lain mungkin takut padamu, Diwuk, tapi aku tidak. Xiao Chen dengan santai mengulurkan tangannya dan membuang jubahnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin saat dia menatap Diwuk dengan tenang. Itu adalah pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen. Dia maju ke Martial Sage. Setelah mengungkap identitasnya, Xiao Chen langsung menarik perhatian semua orang. Berita tentang kemunculan keturunan Kaisar Biru Langit telah menyebar dari wilayah Tianwu hingga ke seluruh dunia Kunlun. Ketika monumen Sage Mark muncul, banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Chen bisa tiba tepat waktu. Bagaimanapun juga, meskipun ia adalah keturunan Kaisar Biru Langit, ia baru saja menjadi setengah Sage dalam waktu yang singkat. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Xiao Chen akan dapat maju ke Martial Sage secepat itu. Partisipasinya di sini hari ini merupakan kejutan besar. Pantas saja dia marah. Kata-kata Diwuk sebelumnya benar-benar menyentuh skala kebalikannya. TL Note, bagi sebagian besar pembaca, istilah ini pasti sudah familiar. Namun, untuk berjaga-jaga, dikatakan bahwa setiap naga memiliki skala terbalik. Inilah titik lemah sang naga. Jika ada yang menyentuhnya, naga itu akan menjadi sangat marah. Kematian kedua kultivator ras dewa itu tidak bisa menghapuskan kejahatan itu. Menyerang ketika dia sedang gusar hanyalah meminta untuk mati. Namun, mengejek Diwuk saat ini tidaklah terlalu bijaksana. Diwuk telah menjadi Martial Sage selama setahun. Terlebih lagi, belum ada yang pernah melihat kekuatan penuhnya sebelumnya. Xiao Chen baru saja maju ke Martial Sage, dia mungkin bukan tandingan Diwuk. Segala macam diskusi pun terjadi. Tidak ada seorang pun yang mengira akan terjadi perubahan besar dalam hal menuliskan nama seseorang pada prasasti tersebut. Ketika Diwuk melihat wajah Xiao Chen, dia merilekskan ekspresinya, seolah dia telah menunggunya. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang saya harapkan, Anda telah maju ke Martial Sage. Namun, apakah Anda berani pergi dan mengukir nama Anda? Tunjukkan padaku kekuatan keturunan Kaisar Biru Langit. Tunjukkan padaku siapa yang benar-benar bisa melanjutkan legenda Kaisar Biru Langit. Hati Xiao Chen tetap sangat tenang. Bahkan ketika Diwuk terus mencoba memprovokasi dia, Xiao Chen tidak marah. Persis seperti yang dia pikirkan sebelumnya, setelah 10.000 tahun, generasi selanjutnya akan menilai siapa yang cahayanya bersinar lebih terang. Xiao Chen menonjol hanya untuk mengungkapkan pendiriannya. Memang benar, Diwuk tidak berhak melanjutkan legenda Kaisar Biru Langit. Diwuk merasa sangat percaya diri saat dia berdiri di jembatan warna-warni. Selama Xiao Chen berusaha mengukir namanya pada prasasti tersebut, siasat Diwuk akan memastikan bahwa Xiao Chen akan gagal di depan semua orang. Kemudian, reputasi Xiao Chen akan terpukul secara signifikan. Ketika itu terjadi, Diwuk tidak hanya mampu menekan ketajaman Xiao Chen, tapi dia juga bisa membuatnya terjatuh, tidak pernah bangkit lagi. Kisah Kaisar Azure akan berakhir di sana, dan dia akan mengambil alih legenda Kaisar Azure. Setelah berhasil memancing Xiao Chen keluar dengan kata-katanya, Diwuk telah menyelesaikan setengah rencananya. Adapun separuh lainnya, dia sedang menunggu Xiao Chen jatuh ke dalam perangkapnya. Diwuk, sebenarnya bukan terserah padamu untuk meneruskan legenda dan kejayaan leluhurku. Tidak peduli seberapa tinggi Anda mengukir nama Anda, itu tetap tidak ada hubungannya dengan Kaisar Azure dan tidak ada hubungannya dengan Xiao ini. Saya bukan Kaisar Biru Langit. Saya Xiao Chen. Namun, karena kamu ingin berkompetisi, aku akan ikut serta. Xiao Chen mengatakan ini dengan lembut dan melompat. Segera, dia tiba di depan monumen Sage Mark. 10 meter terendah dari monumen Sage Mark benar-benar kosong. Tidak ada yang akan menuliskan nama mereka di sini. Sekalipun ada banyak ruang, setiap orang akan terbang setidaknya 30 hingga 40 meter sebelum mengukir nama mereka. Namun, orang-orang ini tidak menyadari bahwa waktu sangatlah kejam. Nama mereka di prasasti itu akan hilang, dan setelah mereka menghilang, orang lain akan mengukir nama mereka di sana. Setelah 10.000 tahun, tidak peduli seberapa tinggi seseorang mengukir namanya, ketika nama itu sudah tidak ada lagi, siapa yang akan mengingatmu? Bahkan jika kamu berhasil menjadi kaisar bela diri berdaulat, dengan cahaya redupmu yang kontras dengan deretan kata-kata emas yang mempesona, siapa yang akan menganggapmu serius? Xiao Chen berdiri di depan monumen Sage Mark ini dan di hadapan tatapan tidak percaya semua orang, dia mengukir namanya di bagian paling bawah. Dia mengukir setiap pukulan dengan sangat serius. Dia adalah Xiao Chen, bukan Kaisar Guntur atau Kaisar Biru Langit. Anda hanya berusaha berjuang untuk saat ini, aku akan bertarung denganmu seumur hidup. Mari kita lihat cahaya siapa yang akan lebih terang setelah 10.000 tahun, dan nama siapa yang akan dikenang pada saat itu. Monumen Satu Sage Mark, Satu Alam Kunlun. Sejak zaman kuno, terdapat banyak sage, sebanyak ombak di laut. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dan talenta luar biasa telah datang sebelum monumen Sage Mark ini. Namun, siapa yang akan mengukir namanya di bagian paling bawah atas inisiatifnya sendiri?
Bahkan para kultivator yang menjadi martial sage setelah 100 tahun akan mencemooh tempat ini. Semua penggarap di sekitar memandanginya. Kerumunan padat di puncak sekitarnya juga tercengang. Beberapa orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Yang lain tersenyum dingin, mengira Xiao Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan musuhnya dan hanya bersikap sok. Ada orang-orang yang berpikir keras dan mempertimbangkan dengan cermat kata-kata Xiao Chen. Sepertinya mereka berdua mengerti dan tidak bisa mengerti pada saat yang bersamaan. Kakak senior pertama Xiao Chen, Sui Lingling, yang tergabung dalam kelompok ras manusia, tersenyum tipis. Wajahnya yang lembut dan cantik terlihat sangat cantik. Dia berkata, sepertinya kakak muda Xiao Chen benar-benar bijaksana. Selama seseorang mencapai Sovereign Martial Emperor, namanya tidak akan pernah hilang. Semakin kuat, semakin terang cahayanya. Itu tidak ada hubungannya dengan tempat ukirannya. Di bawah jubah hitam berkerudung, Ying Qiong terpana dengan tindakan mengejutkan Xiao Chen. Baru beberapa saat kemudian dia tersenyum pahit dan berkomentar, saya kira ini gayanya. Memang tidak ada gunanya bersaing dalam hal ini. Putri surgawi berambut putih, Tian Yuxi, memalingkan muka dari tempat tertinggi monumen Sage Mark dan menuju tempat Xiao Chen menuliskan namanya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi kontemplatif. Adapun ekspresi yang paling menarik, tentu saja, adalah milik Diwuk. Saat dia melihat Xiao Chen mencantumkan namanya di bawah, Diwuk terperangah. Mengapa dia meninggalkan namanya di bawah? Artinya saya menyiapkan rencana itu dengan sia-sia. Strategi Diwuk adalah membuat Xiao Chen mengukir namanya di tempat yang tinggi. Diwuk yakin bahwa dia bisa menggunakan teknik rahasianya pada Xiao Chen sementara Xiao Chen sedang menulis prasasti untuk membuatnya jatuh dari langit. Para penggarap ras dewa lainnya mungkin takut akan guntur, tetapi Diwuk tidak. Teknik budidayanya adalah kanon dewa tertinggi, teknik budidaya tertua dari ras dewa. Tentu saja, ketika Xiao Chen mengukir namanya di bawah, intrik Diwuk menjadi sia-sia. Rencana Diwuk untuk secara menyedihkan menghilangkan kualifikasi Xiao Chen untuk memasuki monumen Sage Mark juga gagal seketika. Menurut Diwuk, Xiao Chen menimbulkan bahaya yang semakin besar. Meskipun Xiao Chen saat ini sudah maju ke Martial Sage, baginya, Xiao Chen masih belum cukup kuat. Jika mereka bertarung, dia yakin dia masih bisa mengalahkan Xiao Chen setelah mengerahkan seluruh upayanya. Yang ditakuti Diwuk adalah potensi dan pertumbuhan pesat Xiao Chen. Jika suatu hari, Xiao Chen berhasil menjadi Kaisar Biru Langit yang kedua, maka ia akan menggagalkan rencana ras dewa untuk menaklukkan seluruh dunia Kunlun. Jika rencana Diwuk berhasil, dia akan mampu memberikan pukulan besar pada Xiao Chen tepat ketika Xiao Chen berada dalam kondisi paling percaya diri. Dia akan menginjak-injaknya di depan semua orang di dunia. Melakukan hal itu pasti akan meninggalkan bayangan besar di hati Xiao Chen, yang pasti akan menghambat budidayanya. Sayangnya, sifat Xiao Chen menggagalkan rencana Diwuk. Jika Diwuk harus menunggu kesempatan serupa lainnya, siapa yang tahu kapan kesempatan itu akan datang. Diwuk dengan cepat memulihkan akalnya dan tersenyum tipis. Lalu dia mulai mengejek Xiao Chen dengan dingin. Xiao Chen, aku terlalu melebih-lebihkanmu. Hanya ini yang menjadi keberanianmu. Aku sejajar dengan leluhurmu, saya telah menekan semua talenta luar biasa di bawah saya. Kamu berada di posisi paling bawah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya seumur hidup? Sebagai keturunan, kamu terlalu meremehkan leluhurmu. Ekspresi banyak orang yang hadir berubah. Mereka tidak menyadari bahwa Diwuk ini memiliki lidah yang sangat beracun. Dia menggunakan fakta bahwa dia sejajar dengan Kaisar Biru Langit untuk mengejek Xiao Chen. Para kultivator ras dewa mulai tertawa bersama. Sebagai keturunan, kamu sudah sangat terkenal. Beberapa pendekar berjubah putih dan keturunan Kaisar Azure yang brengsek. Kamu hanya biasa saja. Kamu hanya sok dan berusaha membuat masalah ini menjadi rumit. Jika kamu benar-benar mampu, pergilah dan lampaui putra ilahi kita sekarang. Bibir Xiao Chen melengkung saat dia melihat ke arah Diwuk. Dia berkata, Diwuk, saya juga melebih-lebihkan Anda. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku sekarang, hanya masalah waktu sebelum aku melampauimu. Setelah itu, Xiao Chen mendorong tanah dengan lembut dan melesat seperti anak panah, membubung ke atas. Dalam sekejap mata, dia sampai di ketinggian 2 km tanpa merasakan tekanan apapun. Dia terus meluncur ke atas dengan kecepatan yang mengejutkan. 2.500 meter, 2.800 meter, 2.900 meter. Sebelum Diwuk sempat bereaksi, Xiao Chen sudah menyebutkan namanya, melampaui ketinggian 3 km. Monumen Sage Mark memiliki dua jenis tekanan. Salah satunya adalah tekanan tak berbentuk pada pikiran kultivator, dan yang lainnya adalah tekanan yang bekerja pada tubuh fisik kultivator. Setelah mengamati selama ini, Xiao Chen telah menemukan trik di balik ini. Energi mentalnya lebih lemah dibandingkan Diwuk sementara tubuh fisiknya lebih lemah dibandingkan keturunan penguasa tangan besi, Kuido. Namun, dari sekian banyak orang di sini, hanya Xiao Chen yang bisa menggabungkan kedua aspek ini dengan mulus. Sejak zaman kuno,
Hanya Xiao Chen yang berhasil mengolah tubuh fisik dan energi mental ke tingkat ini secara bersamaan saat berada di sage bela diri kelas rendah. Dibatasi oleh tubuh fisiknya, Diwuk tidak dapat melewati ambang batas 3 kilometer. Namun Xiao Chen tidak memiliki batasan seperti itu. Suara mendesing. Xiao Chen mengertakkan gigi dan berlari sejauh 300 meter terakhir. Kemudian dia mendarat dengan kokoh dan berdiri di atas monumen Sage Mark. Dari sana, dia melihat ke bawah ke arah para penggarap ras dewa, yang semuanya segera tutup mulut, tampak terkejut. Dasar dari ejekan para penggarap ras dewa adalah bahwa nama Diwuk diukir lebih tinggi dari namanya. Namun, Xiao Chen sekarang berdiri 300 meter lebih tinggi dari tempat Diwuk mencantumkan namanya. Menurut logika mereka, yang pantas diejek jelas adalah Diwuk. Pemandangan Xiao Chen berdiri di atas monumen Sage Mark menyebabkan keributan di antara semua penggarap dan penonton di puncak gunung sekitarnya. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, sial, apa yang terjadi? Apakah tekanan dari monumen Sage Mark kehilangan efektivitasnya? Apakah aku melihat sesuatu? Jangan bilang ini nyata. Xiao Chen sebenarnya berdiri di puncak monumen Sage Mark. Semua marsial Sage generasi tua tidak bisa lagi duduk diam. Semuanya terbang, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ekspresi Diwuk berubah. Sebelumnya, dia telah menaiki kudanya dan memaksa Xiao Chen untuk mengambil tindakan. Tanpa diduga, dia langsung menerima balasan atas hal itu. Xiao Chen dengan cepat pindah ke puncak monumen Sage Mark, pada dasarnya menamparkan wajah Diwuk. Sekarang, Diwuk bahkan tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dari cincin semesta dan duduk di monumen Sage Mark sambil melihat Diwuk di bawah. Dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan tersenyum tipis. Diwuk, semua orang bijak era kuno berada di bawahku. Kakek nenek moyang Anda mungkin termasuk di antara mereka. Anda berada jauh di bawah dia. Apakah ini berarti kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang lemah? Kalau bicara soal lidah beracun, Xiao Chen tidak akan kalah dari siapapun. Karena pihak lain berbicara seperti itu, dia tidak perlu bersikap sopan. Urusan duniawi tidak menentu. Diwuk bersikap sombong, mengejek Xiao Chen. Segera setelah itu, dia akhirnya menamparkan wajahnya sendiri, bahkan tidak mendapatkan kualifikasi untuk menjadi orang lemah. Sekelompok orang di bawah tidak dapat menahan tawa pahit. Diwuk ini sungguh tidak beruntung. Berita mengenai kejadian ini mungkin akan tersebar ke seluruh penjuru daratan Kunlun. Putra ilahi tidak akan pernah bisa menghapus noda hitam pada reputasinya. Diwuk, saya akan bersulang untuk kakek leluhur Anda atas nama Anda. Xiao Chen membalikkan toples anggur, dan anggur harum yang menyegarkan dituangkan ke dalam barisan, jatuh ke bawah. Diwuk sudah tidak bisa berkata-kata karena frustrasi. Kata-kata Xiao Chen membuatnya terkesima, terdengar seperti Xiao Chen berkata, kamu terlalu lemah untuk melakukan ini, jadi aku akan membantumu menuangkan anggur untuk kakekmu. Sosok Diwuk melintas saat dia meneriakkan seruan perang. Rambutnya, yang sebelumnya berubah menjadi putih, menjadi kemasan sekali lagi saat dia mengisi daya. Energi mentalnya cukup untuk menahan tekanan, namun tubuh fisiknya tidak. Setelah berjuang untuk naik 10 meter lagi, dia merasa tulangnya seolah-olah akan hancur. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Xiao Chen. Tatapannya berubah dingin saat dia dengan santai membuang toples anggur di tangannya. Lalu dia melompat ke bawah dan menendang bahu Diwuk. Memanfaatkan percepatan jatuh dari monumen Sage Mark, tendangan ini sangat cepat. Diwuk, yang berjuang untuk terus naik, tertangkap basah dan tertabrak. Bang! Diwuk terjatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya terjatuh beberapa kali di udara. Tulang bahunya terasa seperti hancur. Setelah masalah ini, Xiao Chen tahu bahwa dia pasti merusak pemandangan Diwuk. Mereka pada akhirnya harus menyelesaikan dendam ini. Karena kesempatan untuk menjatuhkannya telah muncul, tentu saja, dia tidak akan melewatkannya. Setelah menendang Diwuk, Xiao Chen bergoyang sambil menahan tekanan, lalu kembali berdiri di atas monumen Sage Mark. Pemandangan ini mengejutkan para penonton. Seseorang menendang Diwuk, seorang talenta luar biasa yang mampu bergerak sesuai keinginannya di dunia Kunlun. Prestasi ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan, namun terjadi tepat di depan mata mereka. Saat Xiao Chen menyaksikan Diwuk jatuh di udara, dia tidak bisa menahan penyesalan. Meskipun menendang Diwuk sebelumnya terasa menyenangkan, dia gagal menimbulkan kerusakan besar karena kurangnya waktu untuk memberikan banyak kekuatan pada pukulan tersebut. Diwuk mendorong ke udara, dengan kuat menghentikan kejatuhannya. Untuk pertama kalinya, ki pembunuh yang tak tertahankan keluar dari matanya. Aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Semua orang di bawah terkejut dan merasa kedinginan. Pisahkan pedang hati nurani awal kedua. Diwuk berteriak dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk dengan jarinya. Seberkas cahaya keluar dari jari itu. Langit segera menjadi gelap. Sinar cahaya berfungsi sebagai satu-satunya sumber penerangan di seluruh dunia. Tiba-tiba, seutas pedang ki keluar dari jari Diwuk, menembus kegelapan dunia ini. Pedang ki ini menembus terang dan gelap, seperti cahaya pertama di dunia.
Saat itu juga, ia terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia miring ke samping, dan pedang Qi yang lemah menyapu pipinya, memotong beberapa helai rambut. Meskipun pedang Qi ini bergerak sangat cepat dan memiliki wilayah yang luas, karena penindasan terhadap monumen Sage Mark, kekuatannya hampir dapat diabaikan pada saat mencapai dirinya. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, senyuman di wajahnya perlahan memudar. Dia menatap pihak lain dengan dingin. Dua orang yang tiada taranya tidak mungkin ada pada saat yang bersamaan. Dunia Kunlun hanya bisa memiliki satu karakter utama. Hari ini, dia benar-benar berselisih dengan Diwuk. Lawannya sangat kuat, bahkan mengerahkan kekuatan penuhnya, Xiao Chen mungkin tidak akan bisa menang. Namun, masih ada banyak waktu. Siapa yang bisa tertawa terakhir? Cahaya siapa yang akan bersinar selamanya? Monumen Sage Mark mulai berkedip-kedip dengan cahaya terang. Banyak kultivator yang menyaksikan kegembiraan itu semuanya berubah menjadi serius. Cahaya ini adalah tanda bahwa dunia di dalam monumen Sage Mark telah terbuka. Para petapa bela diri kelas rendah yang belum mengukir nama mereka dengan cepat bergegas maju untuk melakukannya. Niat membunuh di mata Diwuk menghilang. Dia memandang Xiao Chen di atas monumen Sage Mark dan dengan tenang kembali ke kelompok pembudidaya Dewa Ras. Anak ilahi, jangan ganggu dia. Dia hanyalah orang yang lemah. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Ketika seorang kultivator ras dewa melihat ekspresi cemberut Diwuk, dia segera mendekatinya, mencoba menghiburnya. Diwuk, yang akhirnya tenang, tiba-tiba meletus lagi. Dia menamparkan orang ini sambil berteriak, "Enyahlah. Jangan pernah menyebut kata lemah lagi padaku." Melihat orang itu terbang, ke-13 penjaga cahaya semuanya mengungkapkan ekspresi kaget. Orang ini benar-benar pantas mendapatkannya. Yang terbaik adalah tidak menyentuh bagian yang sakit dari seseorang. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Diwuk sensitif terhadap kata lemah. Cahaya terang berkedip-kedip, menunjukkan bahwa monumen Sage Mark akan segera dibuka. Ada berbagai macam harta karun rahasia dan harta karun alam, serta vena roh, yang bisa diperoleh oleh petapa bela diri kelas rendah. Peluang seperti itu jarang terjadi. Semua pembudidaya dari berbagai ras mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Xiao Chen duduk di atas monumen Sage Mark dan menyaksikan apa yang dilakukan Diwuk. Dia tersenyum tipis sebelum membuang muka. Dia mengarahkan pandangannya ke area tepat di bawah atas. Saat dia menatap tanda samar itu, dia berpikir keras. Legenda mengatakan bahwa orang yang membuat tanda ini meninggalkan dunia ini secara misterius. Seharusnya, mereka berhasil maju ke Martial God. Di monumen Sage Mark, area di ketinggian 3.200 meter, di mana terdapat sekelompok besar nama emas, melambangkan puncak era kuno. Kalau begitu, bagaimana dengan tanda di atas ini? Mungkinkah ada era di zaman bela diri yang terjadi sebelum era kuno? Xiao Chen melihat lebih jauh ke bawah dan melihat bahwa ketinggian 3.200 meter itu juga memiliki beberapa tanda samar di tengah kelompok besar kata-kata emas. Tiba-tiba, ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Xiao Chen menggunakan jarinya untuk dengan lembut menyentuh tanda samar di bawahnya. Ledakan, pemandangan luas muncul di depan mata Xiao Chen. Cahaya pedang yang menyapu udara dengan cepat menuju ke arahnya. Xiao Chen tidak akan melihat wajah orang ini dengan jelas. Teriakan orang ini bergema seperti guntur di lautan kesadarannya. Tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat menarik jarinya, hampir jatuh dari monumen Sage Mark. Walaupun aku bisa terbang setinggi ini, tapi akan sulit bagiku untuk mengukir namaku di ketinggian ini, pikirnya dalam hati. Orang yang meninggalkan bekas itu bukanlah orang yang mengirimkan cahaya pedang sebelumnya. Sebaliknya, itu berasal dari kekuatan misterius di dalam prasasti tersebut. Mungkin mustahil bagi seorang martial sage untuk mengukir nama mereka di tempat tertinggi ini. Paling tidak, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghalangi cahaya pedang itu. Orang-orang yang meninggalkan bekas itu jelas bukan petapa bela diri kelas rendah. Namun, aturan monumen Sage Mark ini jelas membatasi budidaya pada sage martial kelas rendah. Bahkan jika Kaisar bela diri datang, dia tidak akan bisa mendekati monumen Sage Mark ini. Mungkinkah di masa sebelum era kuno, monumen Sage Mark memiliki aturan yang berbeda? Cahaya yang berkelap-kelip menjadi semakin menyilaukan. Orang-orang yang meninggalkan nama mereka di prasasti sudah bisa merasakan kekuatan berbeda dari prasasti yang menarik mereka dengan lembut. Tepat ketika monumen Sage Mark akan dibuka, dua pria dan satu gadis di langit terbang tanpa tergesa-gesa. Berdasarkan auranya, mereka bukanlah salah satu dari 5 ras besar. Seseorang melihat matanya dan mengenali pakaian yang mereka kenakan. Dia tertegun sejenak sebelum berseru, mengapa merfok dari Chaotic Demonic Sea datang ke sini? Dunia Kunlun sangatlah luas. Hanya benua itu sendiri yang cukup besar untuk dijelajahi seumur hidup. Lautan yang luas bahkan lebih luas dan tidak terbatas. Salah satu tempat yang paling dikenal oleh penduduk wilayah Tianwu adalah Chaotic Demonic Sea yang berbatasan dengan Yellow Soil Demonic Garden di barat. Para merfolk adalah penguasa Chaotic Demonic Sea.
Setelah melintasi Chaotic Demonic Sea, terdapat Ocean World yang lebih luas lagi, di mana terdapat ras-ras cerdas seperti Merfolk dan bahkan ras-ras yang langka namun sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa di era kuno, Istana Raja Laut telah memerintah semua ras laut, yang akan mematuhi perintahnya. Namun, Istana Raja Laut sudah lama runtuh. Balapan laut sekarang sudah sangat jarang terlihat. Dunia lautan telah lama berubah. Di permukaan, dua laki-laki dan satu perempuan tidak terlihat berbeda dari manusia. Namun, mata mereka berwarna biru tua yang sangat indah. Xiao Chen memperhatikan kaki kelompok ini. Dia pernah mendengar bahwa kaum Merfolk dilahirkan tanpa kaki, dan tubuh bagian bawahnya seperti ikan. Hanya ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu mereka dapat dengan bebas mengubah bentuk. Ketika ketiganya melihat kerlap-kerlip cahaya monumen Sage Mark, mereka bergegas maju untuk mengukir nama mereka. Anehnya, mereka semua meninggalkan namanya di ketinggian 2.800 meter. Sebelum ada yang bisa memikirkan mengapa para pembudidaya ras Merfolk ada di sini, sebuah hisapan dengan paksa menarik orang-orang yang telah menuliskan nama mereka di prasasti itu ke dalam monumen Sage Mark. Para pembudidaya ini akan dikirim secara otomatis setelah 10 hari. Kemudian, monumen Sage Mark akan dinonaktifkan dan diaktifkan kembali hanya setelah 10 tahun berikutnya. Ketika Xiao Chen membuka matanya, pegunungan Kunlun telah lenyap. Menggantikannya adalah padang rumput yang terpencil. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa ribuan orang itu mungkin telah dikirim ke tempat berbeda. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat batas penglihatannya. Di tengah dunia ini terdapat pilar cahaya yang menghubungkan tanah dengan langit, yang menarik perhatiannya. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, menjelaskan, aula perbendaharaan monumen Sage Mark ada di sana. Namun, tidak mudah untuk mencapainya. Dengan nama Treasury Hall, sudah jelas tempat apa itu. Xiao Chen bertanya, aku tidak akan bisa mengambil barang-barang di sana begitu saja, kan? Benar, tidak hanya terdapat banyak jebakan dan jalan rahasia di sana, tetapi juga terdapat berbagai macam boneka kuno. Boneka-boneka ini tidak mudah untuk ditangani. Boneka tempur yang Anda gunakan di ruang pelatihan seri surga dibuat dengan meniru boneka kuno tersebut. Xiao Chen masih ingat dengan jelas boneka tempur di ruang pelatihan seri surga. Mereka tidak hanya memiliki ingatan tempur dan kecerdasan yang baik, tetapi mereka juga berhasil memahami teknik bela diri dan keadaannya. Aku akan memeriksanya nanti. Tidak ada asal-usul Spirit Vein di padang rumput ini, kan? Xiao Chen bertanya sambil melihat sekeliling. Meskipun ada banyak tanaman di cincin roh abadi, dia hanya peduli pada dua tanaman. Salah satunya adalah pohon kasia bulan, dan yang lainnya adalah buah naga. Pohon lunar kasia dapat menghasilkan bunga lunar kasia. Makan satu saja akan menyembuhkan hampir semua luka. Itu jauh lebih nyaman daripada pil obat. Buah tanda naga pun tak kalah bermanfaatnya. Itu adalah harta karun alam langka yang dapat memperkuat vital ki seorang kultivator. Asal-usul Spirit Vein akan memungkinkannya tumbuh lebih cepat. Jika buah naga bisa mencapai usia 1000 tahun, itu akan sangat bermanfaat, mengingat budidaya Xiao Chen saat ini. Ao Jiao tersenyum dan menjawab, itu sulit untuk dikatakan. Kita tidak bisa menggunakan logika dunia luar untuk menilai dunia kecil ini. Di dunia luar, Venaroh akan berada di bawah pegunungan. Namun, Venaroh di sini mungkin ada tepat di bawah kaki Anda. Xiao Chen menutup matanya dan memperluas rasa spiritualnya ke jangkauan maksimum, memindai area dalam jarak 10 km. Namun, dia tidak menemukan apapun. Kecuali jika seseorang menyegel asal-usul Spirit Vein dengan metode khusus, itu akan mudah ditemukan dari jarak yang jauh. Jangan repot-repot mencarinya seperti itu. Asal-usul Spirit Vein semuanya ditutupi dengan lapisan batuan yang aneh. Tidak ada energi spiritual yang akan bocor. Bunga roh yang telah berangkat tumbuh di sekitar tempat asal-usul roh Vena disembunyikan. Jika Anda menemukan bunga roh yang telah berangkat, ada peluang bagus untuk menemukan Vena roh. Ao Jiao berinisiatif memberitahu Xiao Chen cara menemukan Vena roh di sini, memberinya informasi terperinci. Bunga roh yang berangkat mengandung energi kematian yang kuat, sesuatu yang disukai oleh ras hantu dan ras mayat. Tidak aneh jika bunga roh yang berangkat akan tumbuh di tempat yang tidak ada energi spiritual. Saat Xiao Chen merenung, cahaya spiritual, bergantian ungu, merah, dan biru, tiba-tiba melonjak di kejauhan. Tanda-tanda keberuntungan turun dari langit. Dia sedikit mengernyit. Cahaya ini adalah tanda paparan Spirit Vein. Seseorang benar-benar berhasil menemukan Spirit Vein begitu cepat. 3 warna menunjukkan bahwa itu adalah Vena roh peringkat 3. Jika Vena roh peringkat 3 disegel di bawah gunung, itu akan mampu menghasilkan batu roh kelas medial. Di alam kubah langit, batu roh ini akan cukup untuk memulai sebuah sekte besar pada saat itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tentu saja fenomena misterius tersebut menarik perhatian. Beberapa sosok dengan cepat terbang menuju cahaya spiritual. Selain para pembudidaya, ada juga binatang buas yang mengeluarkan raungan mengerikan.
Para spirit beast yang berasal dari padang rumput semuanya terkejut. Aura yang mereka keluarkan adalah aura dari binatang roh peringkat 9, setara dengan seorang petapa bela diri. Beberapa aura ini membuat Xiao Chen gentar. Tampaknya padang rumput terpencil ini tidak senyaman yang terlihat di permukaan. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen. Kemudian dia berubah menjadi sinar ungu dan dengan cepat terbang juga. Setelah beberapa napas, dia sampai di tempat cahaya spiritual berada. Adegan itu kacau dengan para penggarap dari 5 ras yang hadir. Para pembudidaya ras hantu dan ras mayat saling bertarung memperebutkan bunga hitam, sementara ras iblis, ras dewa, dan pembudidaya manusia bersaing memperebutkan segumpal cahaya spiritual. Kilauan kristal muncul dari gumpalan cahaya spiritual yang melayang di udara. Itu berkilauan, memberikan keindahan luar biasa pada pemandangan itu. Tak perlu dikatakan lagi, bunga hitam itu adalah bunga roh yang telah berangkat. Itu berisi energi kematian dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan para pembudidaya ras hantu dan ras mayat. Gumpalan cahaya adalah asal-usul Vena roh peringkat 3. Manusia mengembangkan intisari, ras iblis, esensi iblis, dan ras dewa, terutama energi mental dengan intisari sebagai pelengkap. Namun, tidak peduli apa yang dikembangkan oleh ketiga ras tersebut, ketika mereka mencapai alam marsial sage, mereka semua mengembangkan hukum sage surgawi. Asal-usul Spirit Vein mengandung energi spiritual yang sangat besar, yang dapat diubah dengan cepat menjadi hukum sage surgawi. Xiao Chen mengamati dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa tidak satu pun dari 3 ras yang berjuang untuk Vena roh peringkat 3 adalah seorang jenius iblis dari generasi muda. Dia tersenyum tipis melihat prospek mendapatkan asal-usul Vena roh peringkat 3 ini tanpa terlalu banyak kesulitan. Selama mereka bukan jenius iblis dari generasi muda, para petapa bela diri kelas rendah lainnya akan kesulitan untuk menolak kekuatannya. Bang, 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 situasi berubah secara tiba-tiba. Sesosok tiba-tiba menyerbu dan mengirimkan semburan air yang mengamuk. Para pembudidaya yang terkena puting beliung semuanya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dengan lambaian tangan sosok ini, semua orang terjatuh di hadapannya. Bahkan para kultivator ras dewa yang lebih kuat pun tidak terkecuali. Sebelum mereka bisa menggunakan teknik bela diri energi mental, puting beliung yang mengamuk menyerang mereka, menyebabkan luka berat. Kekuatan ofensif yang terkandung dalam puting beliung bahkan sepertinya mampu menembus ruang angkasa. Itu melonjak, menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Tidak buruk, itu adalah asal-usul Vena roh peringkat 3. Bahkan di Chaotic Demonic Sea, ini adalah sesuatu yang langka. Sosok yang datang tertawa keras dan mengulurkan tangannya untuk mengambil gumpalan cahaya Spirit Vein peringkat 3 di tangannya. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Ekspresi Xiao Chen berubah serius saat melihat mata biru tua pihak lain. Sosok itu sebenarnya adalah salah satu dari 3 kultivator ras merfolk. Orang ini memiliki penampilan yang halus dan tampak berusia tidak lebih dari 25 tahun. Dia mengenakan baju kulit dengan banyak pola formasi yang tidak dipahami Xiao Chen. Garis pola formasi memiliki cahaya redup yang mengalir di sepanjang garis tersebut. Baju besi ini seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Setelah para penggarap dari 3 ras menderita kekalahan di hadapan kekuatan seperti itu, mereka semua diam-diam merasa khawatir. Ketika mereka mendarat di tanah dan melihat kultivator ras merfolk yang memegang asal-usul Vena roh, mereka tidak berani melakukan apapun. Kultivator muda ras merfolk menyingkirkan asal-muasal Vena roh dan melihat ke arah para kultivator di bawah, yang sedang mengamuk namun tidak berani mengatakan apapun. Kemudian dia tersenyum dan bersiap untuk pergi. Namun, saat kultivator muda ras merfolk berbalik, dia melihat sosok putih, yang muncul pada suatu saat, menatapnya dengan tenang. Kedatangan mendadak ini mengagetkan para penggarap ras merfolk. Kapan orang ini muncul? Kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Serahkan asal-usul Vena roh, dan aku akan melepaskanmu. Kata Xiao Chen acuh tak acuh, langsung menyatakan niatnya. Bibir kultivator ras merfolk terlihat melengkung. Dia membalas, memberimu sesuatu yang aku, Mu Yun, peroleh secara cuma-cuma. Berhenti bermimpi. Orang ini memiliki temperamen yang agak meledak-ledak dan berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan. Tanpa menunggu Xiao Chen berkata apa-apa lagi, dia mengirimkan puting beliung ke arahnya. Puting beliung berputar dengan liar, menjadi seperti seberkas cahaya yang menembaki Xiao Chen. Suara gemericik air menderu. Puting beliung yang mendekat sepertinya dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Di tangan orang ini, air yang awalnya lembut dan jernih menjadi sangat mengamuk, bahkan lebih kuat dari api atau es. Cahaya pedang menyala, dan guntur bergemuruh di langit. Puting beliung yang mengamuk itu terbelah menjadi 2, menyentuh bahu Xiao Chen dan tidak menyakitinya sama sekali. Pedang dingin itu berkedip-kedip dengan percikan api. Xiao Chen memegang lunar Shadow Sabre dan mengarahkannya ke Mu Yun. Ketika lawannya dengan santai memecahkan puting beliungnya dengan satu serangan pedang, tatapan aneh muncul di mata Mu Yun. Namun, dia tidak takut. Tidak buruk, kamu agak kuat. Namun, Anda melebih-lebihkan diri sendiri jika ingin menghalangi saya dengan sedikit kekuatan ini.
Hujan seperti sabar. Mu Yun berteriak dan menunjuk ke langit. Awan gelap bergejolak dan hujan deras turun. Hujan bergerak berbaris, menjadi seperti pedang. Jauh di atas langit, seekor binatang roh terbang yang tertarik oleh cahaya spiritual kebetulan menghalangi hujan. Tiba-tiba, binatang roh terbang itu berteriak dengan sedih, dan ribuan lubang kecil muncul di tubuhnya. Ia mati seketika tanpa mampu melawan. Hujan seperti pedang, hujan yang turun dari langit, bergerak dalam satu garis, bahkan lebih tajam dari pedang. Bibir Mu Yun melengkung. Hujan seperti sabre ini telah membunuh banyak martial sage di Chaotic Demonic Sea. Itu mencakup area yang luas dan berlangsung lama. Siapapun yang terkena dampaknya tidak akan bisa lolos dari tusukan penuh lubang. Lautan luas muncul di belakang Xiao Chen, dan 99 pilar air melesat ke udara. Seekor Azure Dragon melompat keluar dari laut, dan pedang ki berbentuk naga yang lebih besar mengembun di pedang itu. Sebelum Mu Yun bisa menyelesaikan senyumannya, dia melihat Xiao Chen memotong dengan pedangnya dan membelah awan gelap di atas menjadi dua. Sinar matahari kembali bersinar, dan hujan deras pun lenyap. Dengan gerakannya yang dipatahkan secara paksa, ki dan darah Mu Yun melonjak. Hukum sage surgawinya berubah menjadi kacau. Dia dengan cepat mencoba menekan mereka. Suara mendesing, lampu listrik menyala, dan Xiao Chen turun dari langit. Dia bergerak secepat angin, tapi pedangnya bahkan lebih cepat dari suara angin. Sosok Mu Yun goyah, dan bayangan yang ditinggalkannya terpotong menjadi dua. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang muncul di sana. Dia mengayunkan pedang dan menangkis serangan pedang Xiao Chen. Percikan terbang. Xiao Chen segera menindaklanjuti dengan gerakan lain. Cahaya pedangnya memisahkan dan mewujudkan 81 gambar pedang. Masing-masing gambar pedang ini berisi kehendak gunturnya. Sial, sial, sial. Mu Yun merasakan lengannya menjadi sedikit kelam. Dia memblokir 81 gambar pedang secara berurutan. Setiap kali dia menangkis, dia mundur dalam jarak yang cukup jauh. Setelah gambar pedang terakhir, dia mundur 3 kilometer. Mu Yun tahu bahwa langkah ini luar biasa. Hukum sage surgawi di belakangnya melonjak, dan lautan luas muncul di belakangnya. Setelah itu, sebuah pedang melewati kepalanya dan menyapu ke depan seperti tsunami. Ledakan, lautan petir dan tsunami besar berbenturan. Ruang berfluktuasi dengan hebat. Laporan keras bergema tanpa henti. Tanah dan langit berguncang. Darah keluar dari sela-sela bibir Mu Yun saat dia mundur 1 kilometer. Sebelum dia bisa berdiri kokoh, dia tiba-tiba merasakan ki pembunuh yang sangat berbahaya. Namun, ketika dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Tepat ketika Mu Yun panik, sosok cantik muncul di sisinya. Sosok ini menggerakkan 10 jarinya, dan lapisan air lembut terbentuk di depannya. Saat lapisan air terbentuk, cahaya pelangi berkedip seperti meteor menabraknya. Riak menyebar di layar air yang lembut, perlahan-lahan menyebarkan energi yang terkandung dalam cahaya pelangi. Lingkaran riak itu bergerak semakin cepat. Akhirnya, layar air sebenarnya tidak dapat menahan energi ini lebih lama lagi. Ia tersebar dalam taburan air yang memenuhi langit dan jatuh ke tanah. Meskipun layar air hanya bertahan sesaat, ia berhasil menghalangi kekuatan cahaya pelangi itu. Xiao Chen tidak serakah. Dia menyarungkan pedangnya dan mundur, tindakannya cepat dan tegas. Ketika dia melihat siapa yang datang, dia melihat seorang gadis mengenakan armor kulit berwarna biru air yang memperlihatkan banyak kulit. Dia memiliki sepasang mata biru langit yang indah. Ketika Mu Yun melihat layar air pecah, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Bahkan Azure Sky Water milik Sang Putri tidak dapat benar-benar memblokir serangan itu. Jika Sang Putri tidak datang, serangan itu pasti akan membunuhnya. Namun, tempat ini istimewa. Bahkan jika dia mati, dia hanya akan dikirim keluar dan tidak menderita kematian yang sebenarnya. Mu Yun, kamu harus menyerahkan asal-usul Vena Roh kepada tuan muda ini. Menurutku ini pasti salah paham, kata gadis cantik merfok itu dengan lembut. Suaranya seperti air mengalir, sangat enak didengar. Mu Yun sedikit mengernyit. Namun, dia tidak berani menentang perkataan gadis ini. Jadi dia mengambil asal-usul roh Vena dan melemparkannya ke Xiao Chen. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menangkapnya sebelum dengan santai melemparkannya ke dalam cincin roh abadi. Dia melirik gadis ini dan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri di atas gambar Azure Dragon dan menghilang ke langit. Melihat sikap acuh tak acuh Xiao Chen, Mu Yun tidak bisa menahan perasaan lebih kesal. Dia berkata, orang ini terlalu sombong. Dia pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa, bertindak seolah-olah aku mencuri asal-muasal Vena rohnya. Gadis merfok itu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, orang ini tidak sederhana. Monumen Sage Mark terkenal bahkan di Chaotic Demonic Sea dan seluruh Ocean World. Sebelumnya, orang ini berdiri di puncaknya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan itu dalam 10.000 tahun terakhir. Mu Yun berargumen dengan ketidakpuasan, namun, tidak peduli apa, dia hanyalah seorang petapa bela diri kelas rendah.
Saya tidak percaya dia akan menjadi tandingan kami jika Putri Yao Yan dan saya bekerja sama. Itu hanyalah Vena Roh peringkat 3. Tidak ada gunanya bermusuhan dengan orang ini. Jangan lupa tujuan kami datang ke sini. Terserah kita bertiga untuk menyelesaikan krisis ras merfolk. Setelah gadis itu diingatkan, ekspresi Mu Yun perlahan berubah menjadi serius. Putri Yao Yan melirik lagi ke arah yang diambil Xiao Chen. Lalu dia berkata, ayo pergi. Ayo cari kakakmu dulu sebelum pergi ke Treasury Hall. Kita harus mendapatkan pedang guntur ekstrim. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hehe, energi spiritual yang sangat padat. Dengan ini, pohon lunar Kasia akan matang 10 tahun lebih cepat. Xiao Chen, terus lakukan yang terbaik dan temukan lebih banyak Vena Roh. Vena Roh puncak akan menjadi lebih baik lagi, kata Ao Jiao bersemangat. Di dalam cincin roh abadi, Ao Jiao memanipulasi formasi di dalamnya, memasukkan asal-usul Vena Roh ke dalamnya. Mendengar bahwa ini hanya bisa menyelamatkannya 10 tahun, Xiao Chen langsung merasa kecewa. Dia berkata, Vena Roh peringkat 3 sebenarnya bisa menyelamatkanku hanya 10 tahun. Pohon lunar Kasia membutuhkan waktu 500 tahun untuk menjadi dewasa. Berapa banyak Vena Roh yang dibutuhkannya? Ao Jiao mengerutkan bibirnya dan menjawab, puaslah. Cincin roh abadi Anda sudah bermutu tinggi. Jika itu adalah cincin roh abadi Kaisar bela diri lainnya, formasinya tidak akan utuh. Anda akan sangat beruntung jika bisa menghemat 5 tahun. Namun, jika Anda bisa mendapatkan Vena Roh Puncak, Anda bisa menghemat 100 tahun. Jika itu adalah Vena Roh Kudus, dapat membuat pohon lunar Kasia segera matang. Buah tanda naga yang Anda butuhkan bisa langsung mencapai usia 1000 tahun. Tidak kusangka Ao Jiao bisa mengatakan ini. Vena Roh Puncak dapat menghasilkan batu roh kelas tinggi. Bahkan di sekte peringkat 9, mereka terbatas, apalagi Vena Roh Kudus. Sekte langit tertinggi rupanya hanya memiliki 2 di antaranya. Xiao Chen tersenyum pahit dan melihat sekeliling, melanjutkan pencariannya untuk Spirit Veins. Dalam hal menemukan bunga roh yang berangkat, Xiao Chen tidak sebaik ras hantu dan ras mayat. Setiap keterampilan memiliki profesional. Dia tidak punya cara untuk bersaing dengan para profesional. Jadi Xiao Chen hanya mengikuti sekelompok pembudidaya ras hantu yang mencari bunga roh yang berangkat di dataran berumput. Saat ras hantu memupuk kekuatan kematian, mereka tidak akan peduli dengan asal-muasal Vena Roh. Dengan mengikuti di belakang mereka, dia bisa mengambil sisa makanannya. Tentu saja, dia tidak akan ikut campur dalam konflik antara ras mayat dan ras hantu. Pertarungan antara dua ras tersebut membuka mata bagi Xiao Chen. Satu sisi mengendalikan mayat iblis, yang mengeluarkan asap hitam, sementara sisi lain memanggil prajurit Yin, yang mengeluarkan angin dingin. Pertempuran skala besar sungguh luar biasa. Dengan mengikuti kelompok pembudidaya ras hantu ini, dia memperoleh banyak hal. Kecepatan menemukan Spirit Veins begitu cepat hingga membuatnya bersemangat. Hanya dalam sehari, dia mengumpulkan 5 Vena Roh peringkat 3 lainnya. Hal ini berlanjut hingga kelompok pembudidaya ras hantu ini bertemu dengan kelompok lain. Ketika Xiao Chen melihat tandu 8 hantu, dia menghela nafas, mengetahui bahwa situasi yang mudah dan santai ini akan segera berakhir. Tuan Muda Xiao, harap tunggu. Seorang gadis keluar dari tandu dan menghentikan Xiao Chen. Generasi muda ras hantu telah berkumpul di bawah kepemimpinan King Cheng dan sekarang mengumpulkan para penggarap ras hantu lainnya. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa mengikuti di belakang mereka untuk memanfaatkan situasi ini. Tindakannya sebelumnya telah menimbulkan ketidakpuasan para penggarap ras hantu tersebut. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi mereka pura-pura tidak memperhatikan. Ketika Xiao Chen mendengar suara King Cheng, dia dengan cepat berbalik tetapi tidak mendekatinya secara membabi buta. Dengan adanya 5 jenius iblis dari ras hantu dan ratusan petapa bela diri kelas rendah ras hantu, dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Tuan Muda Xiao sangat berhati-hati. Maukah kamu mendekat? Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu, kata King Cheng sambil tersenyum tipis. Dia memiliki kulit yang cerah dan wajah setenang air saat dia memandang Xiao Chen dari jarak 2 kilometer. Xiao Chen merenung sejenak sebelum melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba lampu listrik meledak dari bawah kakinya, dan dia langsung menempuh jarak 2 kilometer. Api hijau muncul di mata para penggarap ras hantu yang dia ikuti sebelumnya. Mereka menjadi gelisah, dan angin dingin mulai bertiup. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Kelompok kultivator ras hantu ini rupanya mempunyai pendapat yang kuat tentang dirinya. Namun, dia tidak melakukan apapun selain mengamati pertarungan mereka dengan Kors Rache dan mengambil Spirit Vein yang tidak mereka perlukan. Apa masalahnya? Katakan saja, Xiao Chen sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Jika dia benar, mungkin dia masih bisa mendapatkan sesuatu. King Cheng agak lugas. Dia berkata, jika Anda ingin mengumpulkan Spirit Veins, kami dapat membantu Anda. Namun, Anda harus setuju untuk membantu kami menangani Kors Rache. Lagi pula,
Jika Anda mencari sendiri, Anda tidak akan seefektif itu. Bibir Xiao Chen melengkung ketika dia menjawab, maaf. Itu tidak cukup bagiku untuk mengambil tindakan yang menyinggung Kors Rache. Jawabannya seperti yang diharapkan King Cheng, dia tahu bahwa tawarannya tidak akan cukup untuk menggerakkan hatinya. Dia melanjutkan, bagaimana jika saya katakan kami dapat menemukan Anda asal-usul Peak Spirit Vein? Apakah kamu masih akan menolakku? Vena roh puncak dapat menghasilkan batu roh kelas tinggi dalam jumlah besar. Perbandingan akumulasi sekte biasanya dilakukan dengan menggunakan jumlah vena roh puncak. Sekte seringkali perlu menggunakan batu roh kelas tinggi untuk memberi penghargaan kepada murid-murid mereka. Tanpa sumber daya yang cukup, mereka tidak akan mampu menarik murid baru. Meskipun vena roh puncak sangat berharga, kepentingannya tidak dapat dihitung hanya dari nilai uangnya. Bagi Xiao Chen, jika dia bisa menemukan vena roh puncak, dia mungkin bisa membuat pohon kasia bulan dan buah tanda naga matang lebih cepat. Namun, ketika Xiao Chen mendengar kata-kata King Cheng, reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan. Sebaliknya, dia mempertimbangkan untung dan ruginya. Spirit Veins tidak berguna untuk budidaya Kors Rache dan Ghost Rache. Namun, itu masih memiliki nilai moneter. Mereka bisa menggunakannya untuk menukar harta lainnya dan tidak akan memberikannya begitu saja kepada Xiao Chen secara cuma-cuma. Jika tebakannya benar, musuh dari ras hantu, ras mayat, juga mengetahui lokasi vena roh puncak. Mungkin saja pihak lain juga mencari bantuan. King Cheng juga tahu bahwa Xiao Chen memiliki tahta kematian. Bekerja sama dengan mereka menimbulkan risiko baginya. Sangat wajar jika mereka ingin membunuhnya setelah dia tidak lagi berguna. Dalam waktu yang diperlukan untuk membuat percikan terbang, Xiao Chen mensimulasikan kemungkinan hasil dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas, baiklah, saya setuju. Saya harap Anda menepati janji Anda setelah masalah ini selesai. Ekspresi kegembiraan melintas di mata 4 kultivator di belakang King Cheng. Sekelompok lebih dari 100 orang mulai melakukan perjalanan cepat melintasi padang rumput yang luas. Saat mereka bergegas, King Cheng menjelaskan detail masalahnya kepada Xiao Chen. Terakhir kali monumen Sage Mark dibuka, di padang rumput yang sama, para penggarap ras hantu dan ras mayat menemukan 3 bunga roh keberangkatan yang sedang berbuah. Sudah jelas bahwa buah roh yang telah meninggal dari bunga roh yang telah meninggal mengandung kekuatan kematian yang jauh lebih kuat. Sayangnya, buah roh keberangkatan ini masih belum matang. Selanjutnya, ular penguasa api hitam menjaga mereka. Kedua balapan tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, ketiga buah roh yang berangkat itu seharusnya sudah matang. Agar bunga roh yang telah berangkat dapat menghasilkan buah roh yang telah berangkat, 3 bunga itu, vena roh yang tersembunyi di bawahnya pasti memiliki peringkat tinggi. Kekuatan kami hampir setara dengan Kors Rache. Namun, kami mendengar bahwa mereka bekerja dengan keturunan penguasa tangan besi, Kuido. Pada saat itu, kita harus bergantung pada Tuan Muda Xiao untuk menghadapi Kuido, kata King Cheng lembut, memberikan perasaan sangat lemah. Kuido maju ke Martial Sage melalui body tempering. Xiao Chen memperkirakan bahwa tubuh fisik Kuido sekarang menjadi tubuh petapa peringkat 3, lebih kuat daripada tubuh petapa peringkat 2 puncak Xiao Chen. Mengolah tubuh fisik sangatlah sulit. Mereka yang berhasil maju ke Martial Sage dengan cara ini membutuhkan lebih dari sekedar bakat. Kegigihan mereka akan sangat menakutkan. Xiao Chen tahu lebih banyak tentang rasa sakit karena melemahkan tubuh fisik daripada orang biasa. Saat King Cheng dan Xiao Chen berbicara, sekelompok kecil yang bergerak ke depan untuk mencari bunga roh yang berangkat mengirimkan peringatan, mereka pasti menemukan sesuatu. Buah roh yang telah berangkat berada jauh sekali. Tentu saja, para kultivator ras hantu tidak akan menyerah pada bunga roh kepergian yang mereka temukan di sepanjang jalan. Mereka mengirimkan banyak tim kecil untuk pergi dan mencari. Dalam prosesnya, Xiao Chen telah memperoleh 4 asal-usul vena roh peringkat 3 lainnya. Lampu listrik meledak di bawah kaki Xiao Chen saat dia meninggalkan King Cheng, yang masih berbicara. Dia berdiri di atas naga petir dan tiba di tempat itu dalam beberapa tarikan napas. King Cheng mau tidak mau menjadi tercengang. Bisakah Anda berperilaku dengan cara yang tidak terlalu jelek? Bagaimanapun juga, Anda tetaplah seseorang yang bisa bersaing dengan Diwuk. Apa kamu tidak takut ditertawakan orang lain karena terburu-buru seperti itu? Jika kamu menambahkan asal-usul Spirit Vein ini, orang yang mengikuti kita ini telah mengumpulkan 10 Spirit Vein peringkat 3. Setelah menukarnya dengan koin astral, itu akan menjadi sejumlah besar uang. Orang yang berbicara bernama Ji Xizan, salah satu jenius ras hantu yang berada di peringkat bersama King Cheng. Dia sangat kuat, tapi King Cheng memiliki status lebih tinggi daripada dia. Oleh karena itu, dia tidak begitu terkenal. Itu benar, asal-usul 10 vena roh dapat ditukar dengan harta karun rahasia tingkat Sage Puncak. Tidak kusangka orang ini tidak malu sama sekali. Kata gadis ras hantu lainnya, Bai Su, cemberut dan merasa sangat kesal. Mata King Cheng setenang air. Dia berkata, tidak banyak orang yang bisa menangani Kuido.
Dia adalah salah satunya. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau dulu. Kita bisa membicarakan hal ini lebih jauh setelah kita mendapatkan buah roh yang telah berangkat. Ketika Xiao Chen bergegas mendekat, para penggarap ras hantu telah memanggil tentara Yin dan bertarung dengan sekelompok penggarap ras mayat. Angin dingin bertiup, dan prajurit Yin yang tidak berwujud tampak sangat menakutkan. Prajurit Yin adalah boneka abadi yang dimurnikan oleh ras hantu dari jiwa orang mati menggunakan metode khusus. Mereka mirip dengan mayat iblis dari ras mayat. Keduanya terkenal di dunia Kunlun. Ketika para penggarap ras hantu dan penggarap ras mayat melihat Xiao Chen tiba, ekspresi mereka segera berubah menjadi tidak sedap dipandang. Xiao Chen tersenyum tipis, dan sosoknya melintas ke arah bunga roh yang telah berangkat. Setelah memetik bunga itu, dia meninju tanah. Ledakan, kekuatan itu menjalar ke asal-usul roh Vena yang tersembunyi di bawah tanah. Kemudian asal mula Vena roh berusaha keluar dari pengekangannya, dan cahaya tiga warna menyala. Langit dipenuhi tanda-tanda keberuntungan yang perlahan turun. Xiao Chen mendongak dan dengan cepat mengarahkan pandangannya pada asal-usul Spirit Vein yang mempesona. Dia mengulurkan tangannya dan menyedotnya untuk menariknya. Setelah memasukkan asal-usul Vena roh ke dalam cincin alam semesta, dia berdiri di atas lampu listrik yang berkedip-kedip dan menghilang. Para kultivator ras hantu tidak menganggap hal ini aneh. Mereka segera meninggalkan para penggarap Kors Rache dan berpencar, terus mencari bunga roh yang berangkat di sepanjang pinggir jalan. Xiao Chen kembali ke kelompok utama dan menyerahkan bunga roh yang telah berangkat kepada Qing Cheng. Dia berkata dengan nada meminta maaf sambil tersenyum, di mana kita tadi? Tolong lanjutkan. Ji Xizan tidak mau mengejeknya. Mereka bahkan tidak ingin menyaksikan hal ini terjadi. Untuk menghindari frustrasi atas hal ini, mereka segera melayang ke udara, hanya menyisakan Qing Cheng untuk mengobrol dengan Xiao Chen. Kami berbicara tentang memintamu berurusan dengan Kui Dou. Setidaknya, kamu perlu membantu kami menundanya, jawab Qing Cheng dengan sabar. Xiao Chen tersenyum. Baiklah, aku. Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, peringatan lain datang dari arah yang berbeda. Satu tim lagi telah menemukan bunga roh yang berangkat dan terlibat konflik dengan Kors Rache. Lampu listrik menyala, dan angin bertiup, memungut daun-daun yang layu. Xiao Chen menghilang dari pandangan Qing Cheng dalam sekejap mata. Sedikit kemarahan muncul di wajah Qing Cheng. Namun, dia menutupinya dengan sangat baik sambil terus memimpin kelompoknya maju. Saat matahari terbenam di hari kedua, Xiao Chen telah mengumpulkan 35 Vena roh peringkat 3, angka yang mengerikan. Bahkan Sekte Langit tertinggi hanya bisa mengeluarkan 2 atau 300 Vena roh peringkat 3 untuk digunakan sebagai hadiah. Tentu saja, angka ini belum termasuk akumulasi mereka selama puluhan ribu tahun. Di dalam cincin roh abadi, pohon kasia bulan yang dirawat Ao Jiao dengan sekuat tenaga sudah tingginya lebih dari 100 meter. Daun hijau subur menutupi pohon. Adapun buah naga yang lebih dihargai oleh Xiao Chen, pertumbuhannya memberinya kejutan yang menyenangkan. Sekarang, ia mempunyai 6 cabang, masing-masing menghasilkan buah yang berkilauan. Efek terkonsentrasi dari 30 Vena roh peringkat tinggi sepadan dengan energi yang telah dia keluarkan. Ao Jiao terkikik, lakukan yang terbaik. Kelompok pembudidaya ras hantu ini sungguh baik. Ada lebih dari 100 orang yang membantu Anda mencari Spirit Veins secara gratis. Peluang seperti itu jarang terjadi. Suasana frustrasi menyebar ke seluruh pasukan Ghost Rache. Bahkan Qing Cheng mulai bertanya-tanya apakah dia menemukan orang yang tepat. Qing Cheng melihat bahwa mereka bertempur dalam pertempuran yang sulit dengan Kors Rache. Namun, orang ini memperoleh asal-usul Spirit Vein dengan sedikit usaha. Kadang-kadang, ketika mereka beruntung, Xiao Chen bisa memetik bunga roh yang telah berangkat di sepanjang jalan. Namun, jika ras mayat telah merebut bunga roh yang telah berangkat, dia tidak akan berusaha membantu mereka. Ketika para penggarap ras hantu ingin meminta bantuan pada Xiao Chen, mereka menemukan bahwa dia telah menghilang tanpa jejak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dalam 2 hari berikutnya, tidak hanya para penggarap ras hantu tetapi juga para penggarap ras mayat juga waspada terhadap Xiao Chen. Bahkan jika kedua belah pihak berada di tengah-tengah pertempuran sengit, begitu mereka melihatnya muncul, mereka akan berhenti dengan persetujuan diam-diam dan segera merebut asal-usul bunga roh yang telah berangkat dan Vena roh. Selain itu, sebagian besar asal-muasal Spirit Vein telah ditemukan. Hasil panen Xiao Chen menurun tajam volumenya. Dalam 2 hari terakhir, dia hanya berhasil mendapatkan 5 asal-muasal Spirit Vein. Namun, 40 asal-usul Spirit Vein sudah cukup. Dalam 4 hari ini, pohon lunar kasia dan buah naga telah mencapai usia 400 tahun. Xiao Chen memperkirakan pohon kasia bulan akan bisa matang dalam 2 hari lagi. Pada saat itu, dia dapat memilih untuk menyimpannya untuk digunakan sendiri atau menjualnya untuk koin astral. Tentu saja, semua ini mengasumsikan bahwa dia bisa mendapatkan Vena roh puncak itu. Kalau tidak, dia harus menunggu 100 tahun. Dia juga bisa menghabiskan banyak uang untuk membeli Vena roh peringkat 3 dari pasar gelap, tapi itu tidak sepadan. Tiba-tiba,
rombongan berhenti melakukan perjalanan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Energi kematian di udara tiba-tiba meningkat secara signifikan. Kematian mengikuti setelah kehidupan. Ketika tanaman layu, ketika burung atau binatang mati, atau ketika para petani tumbang, akan selalu ada energi kematian di dunia. Namun, pembudidaya biasa akan sulit mendeteksinya. Jika mereka tidak sengaja merasakannya, mereka akan menghindarinya. Tidak ada manusia yang menikmati energi kematian. Tidak terkecuali Xiao Chen. Namun, para penggarap ras hantu di belakangnya tampak bersinar. Mata mereka menjadi bersemangat. Yang jelas, mereka menikmati sensasi ini. Dia menyipitkan mata ke padang rumput terpencil di depan dan melihat dua kolom asap hitam di batas pandangannya. Asap ini melayang ke langit dan membentuk awan hitam di langit cerah. Tanpa diduga, energi kematian terlihat dengan mata telanjang. Tak perlu dikatakan lagi, area di bawah awan hitam pastilah tempat di mana buah roh yang telah berangkat berada. Di arah yang berlawanan, para penggarap Kors Rache semuanya berhenti juga. Saat mereka melihat awan hitam, mata mereka bersinar karena keserakahan. 5 pria berdiri di depan kelompok Kors Rache. Yang di tengah adalah orang yang mendapat perhatian khusus dari Xiao Chen, pria misterius dengan tanda bunga roh yang telah berangkat di dahinya. Di samping pria misterius itu adalah Wang Ken, yang pernah dilawan Xiao Chen sebelumnya. Adapun 3 lainnya, mereka adalah talenta luar biasa di antara generasi muda Kors Rache. Saudara Wei Hua, tempat itu seharusnya menjadi tempat di mana buah roh yang telah berangkat berada. Namun, itu hanya 2 kolom asap. Ular penguasa api hitam yang menjaga mereka pasti sudah memakannya. Wang Ken berbicara dengan sangat sopan sambil menunjuk ke depan. Wei Hua mengangguk dan berkata dengan suara agak serak, saya merasakannya. Saya hanya membutuhkan 1 buah roh yang berangkat. Itu akan cukup bagiku untuk mencapai sage bela diri kelas rendah tahap akhir. Tentang kelompok ras hantu, niat membunuh muncul di mata Wei Hua. Dia menjawab, tidak perlu khawatir. Kali ini, aku membawa 3 mayat iblis api dunia bawah. Masing-masing dari mereka memiliki kecakapan tempur dari petapa bela diri tingkat medial. Bahkan jika kita bertemu di Wuk, tidak perlu takut. Bang, 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 ledakan dahsyat bergema di udara. Wang Ken mendongak dan melihat sesosok tubuh dengan cepat maju ke atas. Dia tidak bisa merasakan energi kematian atau hukum sage surgawi. Setiap kali orang itu menginjak udara, akan terjadi ledakan besar yang menggelegar. Orang ini berjalan di udara, mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya dan bergerak sangat cepat. Wajah Wang Ken bersinar gembira saat dia tersenyum. Kui Dou ada di sini. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Wei Hua mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tubuh fisik keturunan penguasa tangan besi memang sekuat leluhurnya. Ketika Wei Hua berbicara, nadanya tidak mengandung keramahan apapun. Wang Ken tahu alasannya. Kakek Wei Hua adalah salah satu tokoh utama Istana Dewa Mayat, salah satu dari 4 kaisar bela diri berdaulat penguasa api dunia bawah. Saat itu, ketika penguasa tangan besi menyerang Istana Mayat Dewa, dia bertarung dengan kakek Wei Hua. Pada akhirnya, penguasa api dunia bawah mengalahkannya, tetapi sebuah trik membuat penguasa tangan besi berhasil melarikan diri. Setelah sekian lama, dendam lama perlahan memudar. Di antara kaisar bela diri berdaulat, tidak akan ada dendam abadi. Namun, saat kedua keturunan ini bertemu, pasti ada sedikit perasaan tidak enak. Suara mendesing. Sosok Kui Dou melintas dan mendarat di hadapan Wei Hua. Bibirnya melengkung membentuk senyuman saat dia berkata, maaf membuat kalian berdua menunggu begitu lama. Saya bertemu Yan Sisan di sepanjang jalan. Saya hanya berhasil mengusirnya setelah berusaha keras. Wei Hua tersenyum lembut dan berkata, Yan Sisan mengembangkan cara pedang pembunuh, menghilangkan semua kekuatan kehidupan dan membunuh segalanya. Anda berkultivasi dengan mengendalikan tubuh fisik Anda. Wajar jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Ekspresi Kui Dou berubah saat dia menatap Wei Hua. Lalu dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya bertanya-tanya siapa orang ini. Ternyata itu adalah keturunan penguasa api dunia bawah. Bagaimana cedera kakekmu? Bekas luka di dadanya belum hilang kan? Serangan kekuatan penuh dari badan sage peringkat 7 pasti akan meninggalkan bekas yang tidak akan pudar dalam 10.000 tahun. Ketika keduanya bertemu, mereka mulai saling mencemooh dengan dingin. Wang Ken dengan cepat melangkah maju dan tertawa, ayo cepat. Saudara Kui Dou, setelah masalah ini diselesaikan, saya berjanji untuk memberikan seni budidaya hantu surgawi kepada Anda. Kui Dou mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Wei Hua juga tahu bagaimana harus bersikap dengan benar. Sekarang bukan waktunya mencari masalah dengan pihak lain, jadi Wei Hua tidak melanjutkan ejekannya. Kedua kelompok itu bergegas menuju asap hitam yang membubung. Setelah 4 jam, mereka tiba pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, mereka tidak langsung memulai pertarungan. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan ekspresi serius. Ketika mereka mencapai dasar kolom asap, mereka tidak melihat bunga roh yang berangkat. Mereka hanya melihat seekor ular hitam dengan badan melingkar seperti gunung kecil.
Ular itu memiliki sisik hitam dengan nyala api samar dan tanduk kecil di kepalanya. Ia menjulurkan lidah merah bercabang saat ia menggerakkan kepalanya untuk memeriksa sekelilingnya. Makhluk ini adalah ular penguasa api hitam. Namun, jumlahnya lebih besar dari perkiraan semua orang. Terlebih lagi, tanduk kecil di kepalanya berarti bahwa dalam 10 tahun berikutnya, ular penguasa api hitam pasti telah tumbuh lebih kuat. King Cheng menatap Black Flame Sovereign Snake dan berkata, ada masalah. Ia telah memakan buah roh yang telah berangkat dan mungkin sekuat petapa bela diri tingkat tinggi sekarang. Wang Ken dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak menyangka bahwa ular penguasa api hitam akan menjadi masalah sebesar ini. Kedua kelompok itu mengudara dan melihat kegelisahan di mata pihak lain. Kebuntuan ini bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Chen. Dia merenung sejenak sebelum berkata, buah roh yang telah meninggal seharusnya berada di bawah tubuhnya. Aku akan memancingnya pergi. Ji Xizan, Bai Su, dan para penggarap ras hantu lainnya memandang Xiao Chen dengan kaget. Reaksi mereka bukan karena keraguan terhadap kekuatan Xiao Chen. Sebaliknya, itu karena Xiao Chen jarang berinisiatif memberikan saran. Jangan khawatir, saya masih cukup percaya diri dengan kecepatan saya. Setelah saya kembali, saya akan membantu Anda menunda Kuido. Kata-kata Xiao Chen selanjutnya meredakan keraguan King Cheng. Dia mengangguk dan berkata, menundanya saja bukanlah solusi. Kalau begitu, kita harus merepotkan Tuan Muda Xiao. Namun, apakah kamu yakin bisa melarikan diri? Kepentingan kedua belah pihak saling terkait. Jika ras hantu kalah, mustahil bagi Xiao Chen untuk mendapatkan Vena Roh Puncak. Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin. Xiao Chen mendorong dari udara, dan sosoknya berkedip-kedip. Kemudian, sebuah busur muncul di tangannya. Dia dengan cepat menarik tali busur dan melepaskan anak panah. Anak panah itu terbang seperti meteor, merobek udara. Bisa, anak panah itu secara akurat mengenai celah di antara sisik ular penguasa api hitam, lalu memasuki tubuhnya. Hanya satu anak panah yang memiliki kekuatan sebesar itu. King Cheng, Wang Ken, dan yang lainnya terkejut. Sejak kapan pertahanan Black Flame Sovereign Snake seperti sepotong tahu? Busur itu mengandung rahasia. Beberapa orang menatap busur pembunuh jiwa di tangan Xiao Chen, mengungkapkan ekspresi yang sangat menarik. Hal ini khususnya terjadi pada Kuido. Ketika Xiao Chen menarik busurnya, Kuido memperhatikan dengan sangat cermat dan memperhatikan bahwa Xiao Chen hanya menggunakan Vital Ki. Darah muncrat saat ular penguasa api hitam menjerit kesakitan. Kemudian ia meludahkan aliran api ke Xiao Chen di udara. Api hitam pekat tampak seperti awan gelap tebal di langit. Kemanapun ia melewatinya, ia membakar udara menjadi abu, meninggalkan ruang gelap gulita. Xiao Chen menghindar dengan gesit dan menarik tali busur kembali untuk menembakkan panah lagi. Sekarang, ular penguasa api hitam benar-benar marah. Ia melayang ke udara, meluncurkan tubuh raksasanya ke arahnya. Ketika tubuh ular penguasa api hitam benar-benar mengudara, 3 bunga roh yang berangkat muncul di hadapan para penggarap, 2 di antaranya masing-masing membawa 1 buah hitam. Menyerang, kedua belah pihak mengalihkan perhatian mereka dari busur pembunuh jiwa Xiao Chen. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka mulai berkelahi. Sepanjang jalan, tim kecil yang pergi mencari bunga roh yang berangkat telah bertarung melawan pihak lain beberapa kali. Mereka sudah lama bersiap untuk pertempuran besar ini. Jauh dari sana, Xiao Chen, yang menghindari serangan ular penguasa api hitam, menunjukkan senyuman tipis. Pertarungan ini adalah situasi yang ingin dia lihat. Api hitam melonjak tanpa henti. Kadang-kadang, petak besar ruang gelap gulita muncul di udara. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak berani berusaha menghindar. Nyala api ini sangat besar dan ganas. Selain itu, ia mengandung energi kematian, yang dapat membakar abis kekuatan hidup. Tiba-tiba, peluit melengking terdengar di telinga Xiao Chen. Hembusan angin seperti pedang menembus permukaan perisai intisari miliknya, menyebabkan dia sedikit meringis.